serangan jantung dan henti jantung. Bedanya dok? Serangan jantung itu kalau henti jantung nih, henti jantung artinya ya pasien itu ya sahabat sehat, ingat aja bahwasanya jantung kita itu cuma satu, penggantinya nggak ada, jadi sayangilah jantungnya. Nah, cara menyayangi jantung itu mulai dari diri sendiri dengan hal yang paling kecil sekali. Ada pasien yang nakal. Oh, ambo ada PUB, ambo minum ala cekaknya. Itu bagaimana? Apa orang penyakit jantung itu memang harus minum obat terus atau bagaimana dok? Nah, jika pasien tersebut sudah ada faktor resiko yang tadi saya sebutkan, itu dulu yang diatur. Karena percuma kita mengobati muaranya, tapi hulunya nggak kita atasi. Kita orang Sumatera Barat, orang Minang, makan santan semua. Gazebo, tunjang, usus, babe, itu yang perlu. Semuanya ya dok. Itu yang perlu di lifestyle-nya dulu yang kita atasi. Oke, sekali lagi selamat Hari Jantung Sedunia. PKRS kasih info, sahabat sehat RSUD Padang Pariaman, dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia, kita podcast bersama Dr. Putri Handayani, SPJP. Beliau merupakan dokter spesialis jantung kami yang berdinas di Poliklinik dan Rawatan RSUD Padang Pariaman. Yuk langsung simak ke topik utama kami tentang aritmia. Nah, Dokter Putri, gini, kita kan ada nih masalah tentang irama jantung. Kadang kan berdebar-debar atau bagaimana, itu kan dikatakan dengan aritmia jantung ya. Nah, bagaimana menurut Dokter Putri bantu menjelaskan biar sahabat tahu ini loh aritmia, gejalanya, dan bagaimana harus diwaspadai gitu. Oke, jadi aritmia itu merupakan suatu kelainan pada jantung yang mengakibatkan irama jantung tidak teratur, yang nantinya akan mempengaruhi fungsi jantungnya sendiri dan mempengaruhi curah jantungnya sendiri. Bagaimana jantung itu akan bekerja untuk memperdarahi seluruh organ tubuh kita. Nah, bagaimana sih rata-rata gejala pada pasien itu? Bisa satu, berdebar-debar. Berdebar-debar itu paling sering. Nah, pada pasien, dok, ini kenapa saya jadi debar-debar ya? Kenapa kok tiba-tiba, kadang hilang nih detak jantungnya, saya ngerasain seperti kosong, itu. Kosong. Nah, itu berdebar-debar. Ada juga yang dia nganggap sepele aja, tiba-tiba pingsan. Karena ada irama jantung yang yang aritmia tersebut yang tiba-tiba membuat pasien itu pingsan. Atau pasiennya pusing aja, pusing, kok sering vertigo sih, kok sering migrain sih, kok sering pusing sih. Nah itu. Yang ketiga, letih, lelah, kok ngapa-ngapain saya letih, ngapa-ngapain saya lelah aja dok, itu bisa juga. Nah yang berikutnya itu bisa sampai kejang. Kadang kita temukan, pasiennya masih muda, tapi kok sering kejang ya? Kalau zaman dulu sebelum ada teknologi dan ilmu kedokteran yang maju, dulu dikatakannya ayan. Epilepsi gitu. Epilepsi. Nah, tapi ternyata setelah dicek EEG-nya, aliran listrik di otaknya normal. Ternyata masalahnya ada di jantungnya. Jadi kadang irama jantung yang tidak teratur bisa sampai membuat pasien itu kejang, tidak sadarkan diri, dan yang paling buruknya adalah kematian. Dihenti jantung mendadak. Nah, serangan jantung dan henti jantung, bedanya dok? Serangan jantung itu artinya, kalau henti jantung nih, henti jantung artinya ya pasien itu jantungnya berhenti.
ada 4 irama yang bisa kita temukan. Ada VT, ada ventricular tachycardia tanpa nadi, ada ventricular fibrilasi, ada PEA, dan ada asistol. Itu henti jantung di mana jantungnya itu sendiri tidak berdetak sesuai dengan seharusnya. Itu cuma gini aja, atau dia memang berhenti total, tidak bergerak sama sekali. Sedangkan serangan jantung itu beda lagi. Serangan jantung tapi bisa mengakibatkan henti jantung. Jadi serangan jantung itu biasanya itu pernah kita dengar penyakit jantung koroner yang ada tersumbat koronernya itu, nah itu salah satunya adalah serangan jantung. Nah serangan jantungnya itu bisa mengakibatkan henti jantung. Nah, berarti kalau jantung koroner kita bahasa awam aja ya dok. Kan ada bilang tuh pasien bilang, oh dia udah pasang cincin tuh, oh tuh dia udah gara-gara kolesterol atau bagaimana? Itu bagaimana dok? Jadi awal terjadinya suatu penyakit jantung koroner itu karena terbentuknya plak. Nah, plak itu adalah pengerasan pada pembuluh darah koronernya tersebut. Pengerasannya itu akibat dari apa? Satu, lifestyle, Gaya hidup. lifestyle-nya. Contoh, apakah dia olahraganya kurang, kedua tidurnya atau stresnya sangat tinggi sekali, itu sangat mempengaruhi. Yang ketiga adalah tentang makanan. Makanan itu mengakibatkan kadar kolesterol di dalam darahnya tinggi karena prekursor yang plak tadi, yang pengerasan pada pembuluh darah di koroner itu berasal dari si kolesterol yang tinggi. Diabetes itu juga akan mengakibatkan gangguan pada pembuluh darah koroner. Hipertensi, darah tinggi yang tidak terkontrol, dan juga obesitas atau kegemukan. Saya tuh dok. Dan jangan lupa juga salah satu faktornya lain adalah faktor genetik. Jadi kita tidak bisa memungkiri kalau seandainya ayah kita atau ibu kita pernah kena serangan jantung waktu usia mudanya. Nah, kita dari diantara keturunannya itu, jika lifestyle yang kita tidak dijaga, nah bisa menjadi salah satu penyebab dari serangan jantung koroner tersebut. Dan juga merokoknya, alkohol. Jadi kalau merokok dan alkohol itu sangat rentan untuk membentukkan terjadinya serangan jantung. Iya, berarti kayak ini dok, ada kan kita lihat tuh di berita, ada tiba-tiba misal pendakwah lagi dakwah atau lagi sholat, tiba-tiba jatuh, pingsan dan meninggal, itu berarti henti jantung ya? Nah, iya. Jadi penyebab henti jantungnya itu macam-macam. Bisa dari masalah koronernya tersebut atau dari aritmianya tadi. Jadi kalau seandainya dia serangan jantung yang ada penyumbatan pembuluh darah koronernya itu, bisa terjadi henti jantung tersebut. Aritmia yang tadi saya sebutkan, bahwasanya aritmia itu ada yang maligna yang bisa mengakibatkan henti jantungnya. Ada 4 tadi. Iya. Nah, kalau sudah tahu nih, berarti sahabat sehat kan kalau misalnya ada nih gejala yang seperti dokter bilang, berobat ke dokter. Ada pasien yang nakal, oh ambo ada PUB, ambo minum alah cegaknya. Itu bagaimana? Apa orang penyakit jantung itu memang harus minum obat terus atau bagaimana dok? Nah, jika pasien tersebut sudah ada faktor resiko yang tadi saya sebutkan, itu dulu yang diatur. Karena percuma kita mengobati muaranya, tapi hulunya nggak kita atasi. Jadi faktor resiko dulu nih yang harus kita perbaiki dulu, sahabat sehat. Mulai dari kalau biasanya merokok, kita hentikan rokoknya. Kalau biasanya kita minum alkohol, hentikan minum alkohol. Biasanya obesitas, kurangilah berat badannya. Bagaimana caranya? Olahraga yang teratur. Jangan sampai malas olahraga atau orang-orang yang sedentary lifestyle. Maksudnya yang mager. Malas gerak itu yang sekarang ini malas gerak, main HP, nonton TV, main game, ya udah mager jadinya. Itu yang sedentary lifestyle yang perlu kita
Perbaiki. Jadi hulunya dulu nih, faktor resikonya dulu. Kalau ada diabetes, kontrol diabetesnya, pola makan jadi yang lebih sehat lagi, gizi sehat seimbang, bukan lagi yang tinggi kolesterol. Kalau apalagi kita orang Sumatera Barat, orang Minang, makan santan semua. Gazebo, tunjang, Tunjang. kikil, Iya. usus, babe, Iya, itu yang perlu. Vitala. Nah, Semuanya ya dok. itu yang perlu di lifestyle-nya dulu yang kita atasi. Kalau kita nggak mengatasi lifestyle, tadi kan pembentukan plak tersebut berasal dari yang faktor resiko yang kita tumpuk tadi sebelumnya. Iya. Nah, selanjutnya kita perlu kalau sudah pernah pasang cincin, mau tidak mau kita memang harus minum obat jantung terus. Kalau ada hipertensi, darah tinggi, kontrol lah hipertensinya. Iya. Boleh dengan yang tadi saya sebutkan, lifestyle-nya dulu, semuanya itu dimulai dari lifestyle. Dari apa faktor risiko, modifikasi faktor risiko, baru setelah itu kita atasi dengan obat. Jangan sampai hipertensi. Kadang ada pasien, saya di poli, tensi biasanya 180, terus sudah dikasih obat, tensi sudah bagus nih 120. Nah, dok, ini tensi saya kan sudah bagus nih 120 dengan obat. Nah, Iya. dengan obat nih ceritanya. Oke Bu, jadi saya boleh dong nggak minum obat lagi 120. Nah, itu yang jangan sampai salah kaprah. Nanti dia 120 itu dengan terkontrol obat dan terkontrol lifestyle. Mungkin dosis bisa dikurangin, tapi kalau obat sebaiknya kita kontrol berkala. Apakah pasiennya ini benar-benar tidak perlu sama sekali obat, atau memang dosisnya saja yang perlu dikurangi, Diturunkan. atau memang dengan dosis segitulah dia memang tensinya terkontrol. Jadi Jadi tidak serta-merta 126 udah nggak perlu minum lagi, nggak Iya, bisa. iya. Atau minum obat bila sakit kepala, sakit tengkuk, itu nggak. enggak ya Bu ya. Jadi memang sahabat sehat kontrol, datang, dan karena jantung ini memang pusat atau gimana ya? Ingat, Inti jantung kita satu, Iya. dari Tuhan satu, Iya. udah dipakai berpuluh-puluh tahun atau sesuai dengan usia kita sendiri. Iya. Nggak ada gantinya. Nggak ada Kalau ganti. mobil atau Honda ada spare partnya, Iya. kalau kita nggak ada spare Nah, ada part. ya dok ya. Nah, ada pertanyaan kita kan juga itu kita live di Instagram. Bagaimana, ada pertanyaan? Udah aja. Jadi dok, pesan-pesan dokter nih kepada sahabat sehat tentang jantung ini gitu dok. Oke, pesannya ya sahabat sehat, ingat aja bahwasanya jantung kita itu cuma satu, penggantinya nggak ada. Jadi sayangilah jantungnya. Nah, cara menyayangi jantung itu mulai dari diri sendiri dengan hal yang paling kecil sekali. Yaitu tadi yang paling saya tekankan adalah lifestyle. Nah, lifestyle itu yang mulailah pola hidup sehat. Kita nggak bisa lagi, memang zaman sekarang serba instan, serba mudah, dan makanan itu serba enak, asalkan ada uang kita Iya. bisa beli. Benar. Nah, itu yang perlu dijaga sekali. Dan jangan mager. Nah, semakin kita mager, semakin tinggi faktor resiko kita untuk terjadinya serangan jantung tersebut. Oke, itu sahabat sehat, jangan mager. Ya dok ya. Iya, jangan mager, makan yang sehat. Terus kalau seandainya sudah ada penyakit ya kontrol. Jangan sampai, dok, tadi ada faktor resikonya diabetes nih, kencing manis. Ya, saya kencing manis, tapi saya kontrol makan aja, tapi gulanya 300, 200 saya nggak bisa. Tetap harus kontrol gula darahnya. Jadi, Berarti jantung ini dia ada nyangkut dari gula, dari kolesterol, mempengaruhi ke mempengaruhi semuanya. Jadi nggak cuma tunggal aja. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Oke lah, kalau begitu sahabat sehat, sepertinya begitu detail yang dipaparkan oleh Dokter Putri. Jadi sahabat sehat jangan ragu untuk memeriksakan kesehatannya ke RSUD Padang Pariaman. Seperti gejala yang dikeluhkan yang telah kami ulas tadi ya dok ya, merasa oh iya nih saya pernah ada nih kayak gini nih, jangan ragu untuk
datang ke Poli Jantung setiap hari apa dokter? Senin sampai Jumat jam 10 sampai selesai. Senin sampai Jumat jam 10. Bisa memakai BPJS ya dok ya? Bisa BPJS. Jangan sia-siakan, gunakan kartu BPJS-nya untuk kesehatan kita bersama. Ya dok? Iya. Oke, sahabat sehat. Ada lagi dokter yang perlu diungkapkan, kita sama-sama bilang nih selamat hari jantung. Oke. Selamat, kita akan ada acara Hari Jantung Sedunia. Mungkin akan difokuskan di Kota Padang. Jadi ada tempatnya pada tanggal, kan Hari Jantungnya tanggal 28, tapi kita majukan tanggal 23. Jadi pada tanggal 23 itu ada 2 acara sekaligus. Yang pertama ada di Gor Haji Agus Salim. Iya. Itu akan ada menari, meraba nadi sendiri. Jadi nanti akan diajarkan bagaimana cara meraba nadi sendiri untuk mendeteksi aritmia. Oh, apakah kita sendiri menderita irama jantung yang tidak teratur atau tidak? Jadi kita bisa sendiri deteksi dini diri pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua berikutnya ada seminar awam. Seminar awam itu ada di Aula FK Unang Jati. Itu ada yang datang, siapa nanti diberikan informasi dan edukasi bagaimana makanan sehat yang ala jantung tersebut seperti apa, kemudian lifestyle modification-nya seperti apa, modifikasi gaya hidup itu seperti apa, olahraga apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang jantung, dan bagaimana cara, salah satunya dengan bantuan hidup dasar itu bagaimana sih. Nah, itu bisa kita saksikan tanggal 24 September. Bisa untuk masyarakat umumnya dok ya? Bisa, jadi datang aja kalau yang pagi di Gor Haji Agus Salim. Ya. Berikutnya di Aula FK Unang Jati. Oke, sekali lagi selamat Hari Jantung Sedunia. Nah, sahabat sehat, mungkin hanya itu dari kita dan Dr. Putri Handayani SPJP. Terima kasih ya dok, sudah berbagi ya dok ya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.